Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga selalu sehat selalu ya anak-anak soleh-solehah ya. Baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran 5 tema 2 subtema 1 ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu seperti biasanya. Siapkan hatinya, duduk yang rapi. Kita tirukan doanya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, setelah berdoa dan baca surat Al-Ikhlas, kita ke buku ya, pembelajaran 5. Silakan dibuka bukunya halaman 28 ya. Rukun bermain bulu tangkis. Siva, Yuda, dan Lana berteman. Siva, Yuda, dan Lana tidak pernah bertengkar. Minggu pagi, Lana dan Yuda bermain ke rumah Siva. Siva mengajak bermain bulu tangkis. Siva punya 2 buah raket. Siva, Yuda, dan Lana bermain bulu tangkis bergantian. Siva, Yuda, dan Lana rukun bermain bulu tangkis. Nah, ini ceritanya tentang Siva, Yuda, dan Lana ya. Siva, Yuda, dan Lana bermain ke rumah Siva. Nah, sama Siva diajak bermain bulu tangkis, tapi Siva cuma punya 2 raket. Jadi mereka bermain bergantian, tidak saling berebut. Nah, kita jawab pertanyaannya.
Nomor 1, siapa saja yang bermain bulu tangkis? Nah, tadi siapa yang bermain bulu tangkis? Siva, Yuda, dan Lana. Nomor 2, apa saja contoh hidup rukun? Nah, tadi di bacaan ini ya, bergantian bermain bulu tangkis bergantian ya. Nomor 3, apa akibatnya kalau sering marah kepada teman? Kalau kita sering marah kepada teman, akibatnya apa? Nah, kita tidak disukai teman. Nanti akhirnya lama-lama kita jadi tidak punya teman ya. Jadi tidak boleh marah-marah kepada teman. Nomor 4, apakah kamu mau bergantian saat bermain? Ya, kita harus mau ya. Biar tidak berebut, kita harus mau bergantian. Nomor 5, apa yang terjadi bila tidak mau bergantian saat bermain? Nah, kalau tidak mau bergantian, akhirnya nanti ada rebutan mainan, ada berkelahi, bertengkar, ya, banyak sekali. Dan itu semua akibatnya tidak baik ya. Sekarang kita beri tanda centang untuk sikap berteman yang baik ya. Berteman yang baik. Aku suka hidup rukun. Dengan teman aku, nah apa saja? 1, tidak akan bicara keras. Baik ya, oke kita centang. Nomor 2, tidak akan bertengkar. Ya baik, kita centang. Nomor 3, mengejek bila teman berbuat salah. Nah ini tidak baik, tidak boleh dilakukan. Kita diamkan saja. 4, tidak akan meminjamkan raket kepada teman. Nah ini juga tidak baik. Tidak meminjamkan teman. Kita biarkan. Nomor 5, rukun saat bermain. Nah ini baik ya. Jadi saat bermain kita harus rukun. Jadi kita centang. Kita lanjutkan halaman selanjutnya 29. Contoh, cobalah perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar ya. Ini Badi dan Yuda bertengkar. Ini gambarnya bertengkar rebutan bola. Gambar kedua, anak-anak bermain di taman. Nah ini berolahraga dengan teman menyenangkan, tapi ada juga anak yang bertengkar saat berolahraga. Nah ini contohnya ya tadi. Nah ceritakan gambar 1, 4, 3 ini. Nah ini ada gambarnya berebut, bertengkar karena saat berolahraga. Kemudian gambar yang 1, 4, 4, anak-anak bermain di taman dengan rukun. Nah, sikap yang benar ditunjukkan gambar yang mana? Oke, benar ya, gambar 2. Jadi bermain bersama-sama dengan rukun. Kemudian ini ya, rukun dan tidak rukun. Rukun membuat hidup nyaman. Kita punya banyak teman karena hidup rukun. Dimanapun kita selalu senang. Hidup tidak rukun membuat hidup tidak nyaman. Anak yang suka bertengkar akan dijauhi teman-teman. Nah, ini adalah manfaat hidup rukun ya. Manfaatnya apa? Nah, hidup menjadi nyaman, banyak teman, kemudian apa? Dimanapun kita akan selalu senang karena tidak ada yang memusuhi kita, tidak ada yang tidak senang dengan kita. Nah, ruginya apa? Hidup tidak rukun. Nah, ini hidupnya tidak nyaman. Aku kok nggak enak di sini ya. Soalnya pada nggak disukai sama temanku. Lah kenapa? Nah, karena tidak rukun tadi. Anak yang suka bertengkar akan dijauhi teman-teman. Yang suka bertengkar akan dijauhi oleh teman-teman karena orang tidak suka anak yang suka bertengkar ya. Nah, apa saja cara kita untuk menjaga kerukunan? Diskusikan bersama temanmu. Nah, apa saja cara untuk menjaga kerukunan? Di antaranya tadi ya, salah satunya adalah mau bergantian ketika bermain. Terus apalagi? Menghargai teman. Tidak mengejek bila misalnya bermainnya nggak bisa atau bermainnya kalah. Nah, tidak boleh mengejek. Tidak sombong saat menang. Itu juga salah satu untuk menjaga kerukunan. Tidak pilih-pilih teman. Nah, seperti itu ya contohnya. Kita lanjutkan. Nah, ini matematika ya.
Regu ungu dan regu kuning berlomba balap bakia. Nah, ini balap bakia ya. Setiap regu harus kompak berlomba. Regu dapat kompak berlomba bila anggotanya rukun. Nah, kalau tidak rukun tidak bisa ya. Nah, lomba bakia itu harus bareng-bareng melangkahnya. Kalau enggak nanti akan jatuh ya. Kanan semuanya, kiri semua yang jalan. Nah, kalau tidak rukun, aku nggak mau ikut di perintah itu. Nah, nggak bisa jalan, nanti nggak bisa menang gitu ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambarnya ini, berapa jumlah anggota setiap regu? Nah, regu ungu ada berapa? 1, 2, 3. Regu kuning ada berapa? 1, 2, 3. Nah, setiap regu ada 3 anak. Berapa jumlah anak yang sedang berlomba? Nah, kalau jumlah berarti digabung, ditambah regu ungu ditambah regu kuning. 3 ungu ditambah kuning 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk dari penjumlahan ya. Kerjakan soal-soal berikut ini, tuliskan kalimat matematika yang tepat. Nah, ini kalau di matematika namanya disebut kalimat matematika. Ceritanya cerita, kemudian ditulis dalam bentuk angka, namanya kalimat matematika. Nah, di sini gambar 1, jumlah kok kuning dan kok putih. Yang kuning dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ditulis di sini. Yang putih ada 1, 2, 3. Ini ya 3. Tulis di sini. Nah, dihitung 5 ditambah 3 ada berapa koknya semuanya? 8. Jumlah anak di dalam dan di luar lingkaran. Yang di dalam ada 4, yang di luar ada 2. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, bola merah dan bola putih. Bola merahnya ada 5, bola putihnya ada 4. Kalau dijumlahkan ada 9. Raket biru ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang biru, ada 3 yang hijau, ada 7 semuanya. Kemudian kaosnya yang ungu ada 3, yang kuning juga ada 3. Berarti bila dijumlahkan 6. Peluit kuning ada 5. Peluit ini warna apa ya? Biru ya? Atau ungu? Ada 5 juga. Kalau dijumlahkan ada 10. Nah, silakan nanti di bukunya anak-anak ditulis ya. Nah, kemudian yang kita kerjakan hari ini, tugas hari ini yang diupload halaman 32 ya. Nah, ini soal cerita. Selesaikan soal cerita di bawah ini dengan tepat. Ibu guru beri contoh nomor 1 yang ini ya. 3 ekor burung bertengger di pohon. Bertengger itu mencok ya, apa ya? 3 ekor burung bertengger di pohon. 2 ekor burung datang. Nah, tadi 3 yang di pohon ada 3. Kemudian datang lagi 2. Nah, berarti digabung ya. Nah, berapa jumlah semua burung? Yang ditanyakan jumlahnya berarti digabung. Ditambah 3, ditambah 2 sama dengan 5. Nah, nomor ini ya, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan ya anak-anak ya, dibaca dulu hati-hati pelan-pelan. Sebuah akuarium berisi 4 ikan. Akuarium satunya berisi 3 ikan. Berapa jumlah kedua akuarium itu? Nah, ada 2 akuarium, yang satu 4, yang satu 3. Nah, berarti dijumlahkan juga. Nah, ini Bella punya 3 batang coklat. Ibu memberi Bella 4 coklat lagi. Berapa jumlah semua coklat Bella? Nah, ini juga berapa jumlah, berarti juga ditambah. 5 ekor ayam sedang berkokok. Lalu datang 2 ekor ayam ikut berkokok. Berapa jumlah semua ayam yang berkokok? Nah, jumlah berarti juga ditambah ya. Nanti silakan dikerjakan. Ini ya, 2, 3, 4. Ini yang nomor 1 tetap ditulis ya. Kemudian nanti difoto seperti biasanya, kemudian diupload di Google Classroom ya. Oke, begini ulangi lagi. Yang kita upload hari ini adalah halaman 32 ya. Nanti dikerjakan, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Dibaca pelan-pelan ceritanya, baru dikerjakan dengan teliti.
teliti ya. Matematika itu kuncinya teliti ya. Baik anak-anak, untuk hari ini sampai di sini untuk tematiknya. Kemudian nanti ada ulangan PAI, jangan lupa. Nah, kemudian pesannya tetap jaga kesehatan, jaga makan, olahraga yang teratur, dan jaga prokesnya ya. Tidak lupa yang paling utama, sholat 5 waktunya dijaga. Anak-anak sudah kelas 1, berarti sudah besar, harus mulai rajin sholat, dibiasakan untuk sholat 5 waktu ya. Oke, baik. Kemudian untuk hari ini kita akhiri. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, ditirukan doanya. Doa setelah belajar.